Dunia mengenalnya sebagai jenius terbesar abad ke-20. Seorang pria sederhana dengan rambut acak-acakan yang mengubah cara kita memahami alam semesta. Namanya adalah Albert Einstein. Namun di balik kejeniusan itu tersimpan kisah hidup penuh perjuangan, kesepian, dan kerinduan akan kedamaian. Albert lahir pada 14 Maret tahun 1879 di kota kecil Ulm, Jerman. Masa kecilnya tidaklah mudah. Ia sempat dianggap lambat bicara. Bahkan gurunya menilai ia tidak akan menjadi apa-apa. Tetapi sejak kecil, Albert sudah berbeda. Ia tidak tertarik dengan permainan anak-anak pada umumnya, melainkan lebih suka bertanya, merenung, dan memikirkan hal-hal yang tak pernah terpikirkan oleh teman-temannya. Ayahnya, seorang insinyur listrik, membangkitkan rasa ingin tahu itu. Ketika kecil, ia diberi sebuah kompas sederhana. Albert terpesona. Jarum kecil itu selalu menunjuk ke arah yang sama, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menggerakkannya. Pertanyaan sederhana tentang kompas itu menjadi awal perjalanan panjang seorang pemikir besar yang kelak mengubah dunia. Ketika tumbuh besar, ia menghadapi kesulitan di sekolah. Sistem pendidikan yang kaku dan otoriter membuatnya merasa tertekan. Guru-gurunya menilainya pemberontak karena ia lebih suka berpikir bebas daripada mengikuti aturan. Namun justru dari sikap itu lahir keteguhan hatinya. Ia yakin bahwa pengetahuan sejati hanya bisa dicapai lewat kebebasan berpikir. Keluarganya sempat pindah ke Italia dan Einstein remaja berhenti sekolah. Tapi ia tidak menyerah. Ia melanjutkan pendidikannya di Swiss, di lingkungan yang lebih terbuka dan mendorong kreativitas. Setelah lulus, ia tidak langsung mendapat pekerjaan sebagai akademisi. Justru, ia harus bekerja sebagai pegawai rendahan di kantor paten di Bern, membaca dokumen hukum, dan menilai permohonan hak cipta teknologi. Namun, di balik rutinitas itu, pikirannya tidak pernah berhenti bekerja. Dari meja kecilnya, Einstein menuliskan Iliad yang kelak mengguncang dasar-dasar ilmu pengetahuan. Tahun 1905 menjadi tahun ajaib dalam sejarah sains. Dalam 1 tahun, Einstein menerbitkan 4 makalah luar biasa. Yang pertama menjelaskan efek fotolistrik, membuka jalan bagi lahirnya teknologi modern seperti panel surya. Yang kedua menjelaskan gerak Brown, membuktikan bahwa atom benar-benar ada. Yang ketiga adalah teori relativitas khusus yang merombak pemahaman kita tentang ruang dan waktu. Dan yang keempat, yang paling terkenal, adalah persamaan sederhana namun revolusioner. E sama dengan mc². Persamaan ini menunjukkan bahwa massa dan energi adalah hal yang sama, hanya dalam bentuk berbeda. Dunia ilmiah terkejut. Dari seorang pegawai kantor paten biasa, muncul jenius yang memandang alam semesta dengan cara yang sama sekali baru. Tidak butuh waktu lama, Einstein pun mulai diundang untuk mengajar di universities besar. Penghargaan demi penghargaan berdatangan. Pada tahun 1921, ia dianugerahi hadiah Nobel Fisika, bukan karena teori relativitas, melainkan untuk penjelasannya tentang efek fotolistrik. Tetapi bagi Einstein, penghargaan hanyalah formalitas. Yang terpenting baginya adalah memahami misteri alam semesta. Namun, kehidupan pribadinya jauh dari sempurna. Pernikahan pertamanya penuh gejolak, dan ia sering kesulitan menjaga hubungan dengan anak-anaknya. Ia manusia biasa, dengan luka, kegagalan, dan sisi rapuh. Tetapi satu hal yang membuatnya berbeda adalah ketulusannya pada kemanusiaan. Einstein dikenal rendah hati,
Ia menentang perang, menolak nasionalisme sempit, dan terus bersuara tentang perdamaian. Baginya, ilmu pengetahuan tanpa nilai kemanusiaan hanyalah kehampaan. Ketika Nazi berkuasa di Jerman, Einstein yang berdarah Yahudi dipaksa melarikan diri. Ia meninggalkan tanah kelahirannya dan pindah ke Amerika Serikat menjadi profesor di Princeton. Ironisnya, Einstein yang cinta damai justru diminta menandatangani surat untuk Presiden Roosevelt, sebuah surat yang mendorong penelitian tentang bom atom. Meski ia tidak terlibat langsung dalam proyek Manhattan, Einstein kemudian menyesali bahwa pengetahuan tentang energi yang ia buka justru digunakan untuk menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Di tahun-tahun terakhir hidupnya, Einstein tetap setia pada rasa ingin tahunya. Ia berusaha mencari sebuah teori besar yang mampu menyatukan semua hukum alam, teori yang bisa menjelaskan bagaimana gravitasi elektromagnetisme dan kekuatan-kekuatan alam lainnya saling berhubungan. Ia tidak pernah berhasil menemukan jawaban itu, tetapi perjuangannya menjadi simbol semangat manusia yang tak pernah puas mencari kebenaran. Albert Einstein wafat pada 18 April 1955 di usia 76 tahun. Dunia kehilangan seorang pemikir besar, tetapi warisannya tetap hidup. Ia meninggalkan lebih dari sekadar teori fisika. Ia meninggalkan cara pandang baru terhadap dunia, semangat untuk bertanya, untuk meragukan, dan untuk berimajinasi. Einstein pernah berkata, "Imagination is more important than knowledge." Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Karena dari imajinasinya lahirlah sebuah revolusi yang mengubah cara kita memandang cahaya, waktu, ruang, dan kehidupan itu sendiri. Albert Einstein bukan hanya seorang ilmuwan, ia adalah simbol keberanian untuk bermimpi, untuk mempertanyakan, dan untuk tidak pernah berhenti mencari jawaban.